Ya, pemirsa, kita akan masuk ke diskusi utama kita. Tapi sebelumnya ini kita hadirkan terlebih dahulu informasi Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani. Kita tahu kemarin pada hari Kamis lalu melakukan safari politik, termasuk juga mengunjungi kediaman dari Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar. Tapi kita tahu juga bahwa PKB kan sudah memiliki kesepakatan bersama dengan Gerindra. Apakah ada kemungkinan kemudian PKB akan goyah imannya dan juga bergabung bersama dengan PD Perjuangan? Puan Maharani kembali melakukan safari ke beberapa tokoh. Kali ini ia mengunjungi rumah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Puan didampingi dua Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah dan Bambang Wuryanto. Puan bahkan mengatakan pertemuan keduanya berlangsung hangat dan dipenuhi rasa kekeluargaan. Agenda hari itu diwarnai dengan acara makan siang bersama. Kunjungan Puan Maharani memang disebut-sebut untuk bertukar pikiran terkait pemilu 2024. Puan juga menegaskan bahwa Caimin masih menjadi salah satu bakal cawapres Ganjar Pranowo. Di satu sisi, sebelumnya Muhaimin bersama PKB sudah memiliki komitmen bersama Partai Gerindra yang sudah berlangsung selama 11 bulan. Lantas, masih adakah kemungkinan PKB bergabung dengan PDI Perjuangan? Tim TV One mengabarkan. Saya serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya, capres atau bacapresnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan gak sih Mbak ngomong itu? Iya bener, mosok ngawur. Namun kan itu masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nambah lagi nggak Mbak namanya? Itu tadi nanya gitu. Bisa nambah, bisa berkurang. Karena kita juga mempertimbangkan semua aspek. Yang ini baik, yang ini bagus, yang ini apik. Tapi mana yang kemudian mempunyai visi yang sama dengan baca pres PDI Perjuangan Pak Ganjar? Apakah kemudian serius loh, Bay, nama Caimin itu masuk dalam kandidatnya Pak Ganjar, ada 5. Ada 5. 4 orang lain juga masih ada. Ya, itu. Jadi kalau pertemuan kemarin, apakah ini sebuah tanda PKB sudah mulai lebih intensif lagi menjalin komunikasi politik dengan Partai Gerindra? Nah, kita akan berbincang ya pagi hari ini dengan dua narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio ada Mas Adi Prai. Mas, pagi Mas, terima kasih sudah hadir. Sehat, Mas. Pagi Mas Bayu, Maria. Bergabung bersama kami dengan melalui sambungan online ada Mas Saiful Huda, ini politisi PKB. Pagi Mas. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Mas Adi. Oke. Pagi Mbak, pagi Mas. Ya, Mas Huda. Setelah pertemuan kemarin dengan Mbak Puan gitu ya, kalau misalnya pagi hari ini, jadi arah politiknya atau kompasnya PKB nih tetap di Gerindra atau sudah mulai bergeser ke PDIP? Langsung ditembak di tempat nih Mas. Ya pasti masih di Gerindra ya, karena kami dengan Gerindra sudah bikin kontrak politik, sudah teken-tekenan. Dan kunjungan Mbak Puan kita hargai sebagai bagian dari teman lama, karena kalau PKB dengan PDIP kan punya akar kesejarahan yang panjang, dan kita apresiasi, kita ucapkan terima kasih ke Mbak Puan kemarin menyampaikan 3 hal sebenarnya. Yang pertama, Mbak Puan menyampaikan Gus Imin masuk dalam kandidasi cawapresnya Mas Ganjar. Yang kedua, Mbak Puan meminta betul supaya PKB dan PDIP bisa bareng lagi pada pemilu 2024 yang akan datang. Yang ketiga, Mbak Puan menjadwalkan untuk Mbak Gus Imin bisa ketemu dengan Ibu Megawati untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk update politik terakhir. Tapi tentu ini kan baru obrolan yang kedua ya, kalau ketiga mungkin ya, dan perlu tahapan fase-fase diskusi berikutnya gitu. Nah, ini berbeda pasti dengan PKB dengan Gerindra, di mana kami sudah bikin kontrak politik bersama dan tinggal saya kira diresmikan. Karena dua-duanya punya mandatori, Pak Prabowo dapat mandatori untuk nyalon sebagai capres, dan Gus Imin
dapat mandatori sebagai calon cawapres. Mas Huda, begini, kalau memang kontrak politiknya kan memang masih bersepakat gitu ya PKB sama Gerindra. Ini ada dua peristiwa nih Mas gitu. Sebelum pertemuan Caimin dengan Mbak Puan kan ada Pak Prabowo yang sama Pak Erik gitu. Kita tahu nama Pak Erik Thohir juga kan didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Ini dua peristiwa ini saling kode-kodean apa gimana sih Mas kalau PKB ngelihatnya Mas? Saya kira itu peristiwa kenegaraan ya, karena sama-sama sebagai menterinya Pak Jokowi gitu. Dalam hitungan Pak Prabowo berkali-kali disampaikan dan saya meyakini itu masih dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Yang pertama, Pak Prabowo butuh kekuatan dan figur ideologis, bukan kekuatan dan figur yang pragmatis. Karena 2 kali Pilpres Pak Prabowo kalah karena tidak mempertimbangkan aspek kekuatan dan figur ideologis. Dan saya rasa kalau Pak Prabowo mempertimbangkan aspek figur dan kekuatan ideologis, ya ketemunya Cak Gus Imin. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo juga tahu persis berbagai analisa, berbagai hitungan, 2 kali Pilpres kalah itu karena tidak mendapatkan elektoral yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan adresnya figur hari ini dari semua yang punya adres yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah hanya Caimin. Oke, jadi sampai detik ini pun masih mantap bahwa cawapresnya Pak Prabowo masih ada di tangan Caimin? Masih sampai hari ini, karena berbagai statement Pak Prabowo, baik tertutup maupun terbuka, beliau menyampaikan hak wapres adalah miliknya Caimin gitu. Dan beliau tahu persis suasananya seperti apa. Dan 2024 Pak Prabowo harus menggunakan pola baru. Jangan sampai terjebak pola lama yang sudah-sudah. Dan salah satu pola baru itu memang mau nggak mau Prabowo pasti mempertimbangkan Gus Imin sebagai representasi adres Jawa Timur. Kunjungan-kunjungan Mbak Puan ke kediamannya Caimin? Gimana, Mbak? Sorry? Jadi percuma aja ya kunjungan-kunjungannya Mbak Puan ke rumahnya Caimin ini, Mas? Ya tentu masih butuh fase berikutnya ya gitu. Tapi perlu saya pertegas memang bahwa proposal PKB tunggal dalam Pilpres 2024 Gus Imin maju sebagai capres atau cawapres dimanapun koalisinya. Oke, siap. Sampai di situ saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, nampaknya masih cukup percaya diri, masih cukup confidence gitu bahwa cawapres Pak Prabowo ya Caimin. Tapi katanya perlu ada kunjungan-kunjungan pertemuan-pertemuan lagi dengan PDIP. Nah, Anda melihatnya seperti apa sih ini? Ya, saya kira memang secara prinsip harus diakui PKB itu cukup confident, mampu menyodorkan Caimin sebagai pendamping Prabowo Subianto. Argumennya tentu Prabowo tidak mungkin bisa maju tanpa PKB karena presidential threshold-nya tidak mencapai 20%. Yang kedua, kalau dilihat rata-rata secara umum, selama ini yang menjadi kelemahan Prabowo Subianto 2 kali pemilu kalah itu kan Jawa Timur dan basis Nahdliyin. Jawabannya ada di PKB. Jadi Nahdliyin itu adalah replika politik dari PKB atau PKB adalah replika politik dari Nahdliyin. Sesuatu yang memang selama ini menjadi kelemahan Prabowo Subianto. Ini adalah 2 variabel penting yang menurut saya kenapa PKB itu relatifly sampai saat ini hampir 100% iman politiknya tetap ingin menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Apalagi sudah ada fakta integritas yang sudah disepakati di mana persoalan cawapres kunci Inggrisnya sudah diberikan kepada PKB. Itu yang pertama. Cuman yang kedua, kalau tidak salah tanggal 17 Maret 2023 beberapa bulan yang lalu Pak Hasim mengatakan kalau memang Caimin itu adalah cawapresnya Pak Prabowo, mestinya sejak Agustus tahun lalu sudah diumumkan. Pak Hasim ngomong itu saat menghadiri deklarasi Prabowo Mania 08 di Gedung Juang beberapa waktu yang lalu. Kata Pak Hasim di beberapa media yang dikutip, tidak harus Caimin 100%, masih terbuka peluang-peluang yang lain. Nah, problemnya adalah ketika kunci Inggris ini diberikan sepenuhnya kepada PKB untuk persoalan cawapres, apakah akan diambil PKB sepenuhnya atau kunci Inggris ini bisa diberikan kepada yang lain. Ini yang sepertinya membuat kenapa Caimin sampai saat ini tidak kunjung diumumkan oleh Gerindra sebagai pendamping Prabowo. Tapi ingat, ketika Puan Maharani mengunjungi Caimin bertemu dengan PKB,
tentu iman politik PKB akan goyang-goyang, Pak. Meleleh hatinya. Siapa yang tidak meleleh? Ini adalah partai politik besar, menang pemilu 2 kali dan punya jagoan capres yang saya kira juga elektabilitas signifikan. Meski di survei misalnya masih di bawah Prabowo Subianto ya. Oleh karena itu saya kira bagi PKB in the end of the day-nya siapa yang mau menerima proposal politik PKB khususnya Caimin sebagai cawapres, maka disitulah PKB akan menentukan pilihan politiknya. Kalau Prabowo diambangkan tidak ada di situ, bukan tidak mungkin PKB akan pindah ke lain hati, salah satunya ke PDIP. Artinya juga pertemuan kemarin dengan Puan sindiran juga untuk Prabowo yang sehari sebelumnya mesra dengan Pak Erick. Artinya kalau misalnya PKB tidak kemudian dipertimbangkan oleh Gerindra, saya masuknya exit door lain nih. Karena ada pandangan yang menurut saya cukup paradoksal. Satu sisi, ketika Prabowo Subianto dan Caimin itu bertemu, menunjukkan kemesraannya, tapi tidak ada pembicaraan-pembicaraan kalau dua barang ini cocok gitu ya untuk maju. Tapi beda ceritanya, ketika Erick Thohir mengunggah foto dengan Prabowo, ada Jokowi di situ, ini mengaitkan dengan barang bagus yang sangat mungkin akan maju di 2024. Nah ini yang saya bilang paradok betul, padahal Pak Erick ini tak punya partai, hanya di-endorse oleh Partai Amanat Nasional. Tapi kalau bareng sama Prabowo, publik pasti diskusinya ini adalah dukungan dan bentuk restu Jokowi untuk duet. Nah sementara dengan Caimin nggak begitu ceritanya. Ini yang menurut saya agak rumit dan membuat kenapa PKB juga membuka komunikasi politik dengan PDIP. Toh di situ ada Gus Muhaimin kok, ada 5 nama cawapres yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo. Puan mengatakan itu bukan tawaran hore-hore, ini bukan kaleng-kaleng serius gitu ya. Karena dari 10 nama mengerucut jadi lama, ini bukan perkara gampang di PDIP. Ini semacam beauty contest sebenarnya. Semacam bagaimana mencari idol ideal yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Nanti mengerucut jadi 3, jadi 2 dan tinggal jadi 1. Nah siapa tahu yang 1 itu Caimin. Nah itu ya, soal paradoks nanti kita tanya lagi ke Mas Huda langsung ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.